Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 15 Maret 2026. Persidangan Majelis bulan April. Persidangan Majelis harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 10 April 2026. Dan persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 24 April 2026. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilakan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Pemilihan anggota majelis. Sehubungan dengan adanya beberapa anggota majelis yang akan selesai masa jabatannya pada bulan April 2026, maka Majelis GKJ Joglo menyelenggarakan pemilihan anggota majelis sebagai penatua dan diaken. Adapun anggota majelis yang akan menyelesaikan masa pelayanannya adalah sebagai berikut. Wilayah 1, Diaken Samuel Siahaan. Wilayah 3, Diaken Sugeng Hartoyo, Diaken Tri Budi Angantio, Diaken Indriatno Ismoro Adi. Wilayah 4, Penatua Widya Ariana, dalam rangka penyesuaian jabatan gerejawi. Mohon perhatian dan doa dari seluruh warga jemaat. Reorganisasi struktur Majelis GKJ Joglo. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih holistik, serta menanggapi kebutuhan pelayanan gerejawi yang terus berkembang, persidangan Majelis GKJ Joglo memutuskan untuk melakukan reorganisasi struktur kemajelisan. Proses tersebut meliputi 1. Penambahan anggota majelis. Wilayah 1, 1 orang penatua. Wilayah 4B, 1 orang penatua. Kedua, penugasan khusus Majelis Pendamping Komisi Pemuda dan Komisi Remaja. Semoga dengan perubahan struktur ini dapat mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh warga jemaat. Sharing is caring. Dalam rangka menyambut Hari Raya Paskah 2026, Komisi Warga Dewasa bersama tim Diakonia mengadakan kegiatan sharing is caring atau berbagi paket sembako murah dan berkualitas. Paket sembako akan diserahkan pada hari Minggu Paskah 5 April 2026. Mohon menjadi perhatian jemaat. Libur koster dan karyawan sekretariat. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa pada tanggal 23 Maret 2026 dan 24 Maret 2026, koster dan karyawan sekretariat gereja menjalani libur atau cuti bersama. Harap menjadi perhatian jemaat. Untuk berita komisi, panitia, dan berita lain yang lebih lengkap dapat dibaca dalam pewarta digital yang sudah diberikan di WA grup kelompoknya ataupun di dalam aplikasi GKJ Joglo. Saudara yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati, pikiran, dan fokus kita kepada Tuhan. Ibadah hari ini mengangkat tema dari buta menjadi melihat, yang berdasar pada kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13 dan Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Agus Hendratmo dari GKJ Nehemia. Dalam rangka tukar pelayan firman GKJ Klasis Jakarta bagian Barat.
Marilah kita mengawali ibadah Minggu Prapaskah 4 ini dengan berdiri dan bersama-sama menyanyikanlah kidung baru 4 bait 1, 2, dan 3. Nyanyikanlah dengan syukur. Nyanyikanlah dengan syukur, angkat lagu yang merdu, serta bersorak-sorailah bagi Tuhan Allahmu, Sang Raja semesta. Tasyurkan terus, agungkanlah Tuhan Allah yang besar. Seluruh alam raya pun adalah ciptaannya dan miliknya tetap. Mari segera bersujudlah di hadapan tahtanya. Dialah Sang Gembala baik yang menuntun umatnya sampai selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Mari kita memuliakan Tuhan dengan kidung jemaat 14, bait pertama dan kedua, muliakan Tuhan Allah. Umat dipersilahkan duduk. Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam persekutuan dari gereja-gereja di lingkup Klasis Jakarta bagian Barat. Ibadah Minggu Prapaskah ini, keempat ini, sekaligus menjadi momen penting bagi Klasis kita. Sebab pada hari ini Badan Pelaksana Klasis ke-22 Sinode GKJ Klasis Jakarta bagian Barat menyelenggarakan tukar pelayan firman di lingkup Klasis JPB. Kiranya kegiatan ini dapat merekatkan persaudaraan kita dan semangat sangkul sinangkul ing bot repot, yakni saling menopang dalam suka dan duka. Mari kita menjadikan momen ini sekaligus sebagai simbol persaudaraan kita, sebagai kawanan domba yang digembalakan oleh Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 103 bait pertama dan kedua, Allah Yeku Pangen Satuhu. Allah Yeku Pangen Satuhu.
Umat terkasih, Allah mengasihi seluruh ciptaannya. Ia tidak hanya menciptakan kita manusia, Allah pun menciptakan semesta, gunung-gunung, hutan, dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan binatang. Allah tidak hanya mengasihi manusia, namun juga semesta bersama segala makhluk yang mendiaminya. Mari kita memuji Kidung Jemaat 322, bait 1, 4, dan 5, Terang Matahari. Saudaraku, jika Allah mengasihi semua ciptaan, apakah kita pun demikian? Mari kita melihat diri kita masing-masing. Pakailah kepekaan untuk menolong kita menyadari situasi lingkungan di sekitar kita. Apakah kita sudah menyadarinya? Apakah kita masih mengeraskan diri untuk tidak melihat? Izinkan Roh Kudus menolong kita menyadarinya dan mengalami pertobatan. Mari kita berdoa secara berbalasan. Tuhan, Engkau telah menciptakan alam dan isinya. Engkau juga telah memberkatinya agar kami dapat menikmatinya dan memanfaatkan untuk keberlangsungan hidup kami. Namun kami lalai Tuhan, kami larut dalam kenikmatan tanpa peduli dengan kerusakan lingkungan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami buta oleh nafsu dan kerakusan. Kami mementingkan untuk memuaskan diri sendiri. Kami mengikuti tren tanpa peduli lingkungan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari keegoisan diri yang menyebabkan lingkungan kami menjadi korban. Kami mohon pengampunan. Kami mau mengalami pertobatan untuk melihat lingkungan di sekitar kami. Mampukan kami untuk bisa memiliki hikmat mengelola dan memulihkan lingkungan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam kasih Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, untuk mengungkapkan pengakuan dan pertobatan kita, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 29 bait 1 sampai 4 di muka Tuhan Yesus. Betapa hina diriku, ku
Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Berita anugerah kita terima melalui kitab Mazmur pasal 32 ayat 5 demikian. Dosaku kuberitakan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289, bait pertama sampai dengan ketiga, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Umat dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan. Pada saat ini, kita menghadap Tuhan di dalam doa epiklesi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Di Minggu Prapaskah keempat ini kami dapat hadir beribadah di hadapan-Mu. Baik kami yang hadir secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kami di gedung gereja GKJ Joglo ini, ataupun kami yang mengikuti secara live streaming ataupun online. Kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi ibadah kami. Terlebih saat sabda ditaburkan, kami dapat mengerti, memahami, dan pada akhirnya melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami ya Tuhan, di dalam ibadah, di dalam kami menerima firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Umat yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita.
Bacaan pertama didasarkan dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Samuel mengurapi Daud. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul? Padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutusmu kepada Isai orang Betlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku." Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengar, ia akan membunuhku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke upacara kurban. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kulakukan. Urapilah bagiku orang yang akan kuberitahukan kepadamu." Samuel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Setibanya ia di Betlehem, tua-tua kota itu menemuinya dengan gemetar berkata, "Apakah kedatanganmu membawa damai?" Ia berkata, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersamaku ke upacara kurban." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya lelaki dan mengundang mereka ke upacara kurban. Ketika mereka datang, Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya." Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di hadapan Samuel, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di hadapan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih ada yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah orang menjemput dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang ke sini." Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan menguasai Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang terkasih, marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan mendaraskan secara bergantian Mazmur 23 seperti panduan pada layar. Sebab Kau
Bacaan kedua dari Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Hidup sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai engkau yang tidur, dan bangkitlah di antara orang mati, dan Kristus akan percaya atas engkau. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil kita terima melalui Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 41. Kisah tentang orang yang buta sejak lahirnya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 41 demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu. Ia sendiri berkata, benar, akulah dia. Lalu kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi celik? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus membuat lumpur dan mencelikkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, bagaimana matanya menjadi celik? Jawabnya, ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Lalu kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Namun yang lain berkata, bagaimana
seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian? Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang buta itu, dan engkau apa katamu tentang dia? Karena ia telah mencelikkan matamu. Jawabnya, ia seorang nabi. Para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Lalu jawab orang tuanya, yang kami ketahui ialah bahwa dia ini anak kami dan lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu, dan siapa yang mencelikkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah padanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Mereka memanggil untuk kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, beri kemuliaan bagi Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Namun satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia mencelikkan matamu? Jawabnya kepada mereka, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil menghina mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman pada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, sungguh mengherankan, kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah mencelikkan mataku. Kini kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Sebaliknya, setiap orang yang saleh dan melakukan kehendaknya, dialah yang didengarkannya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta. Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka kepadanya, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau telah melihat dia, dan dia adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau. Katanya, aku percaya Tuhan. Ia pun sujud menyembahnya. Lalu kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana
Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin bagi generasi jadul, tapi saya sudah jadul. Udah 53 tahun Bapak Ibu saya di tahun ini nanti bulan Agustus. Kalau kita mendengar kata berpacu dalam melodia, pasti yang sepuh-sepuh ya. Yang muda-muda mungkin enggak itu ya. Pembawa acaranya namanya mirip dengan saya Bapak Ibu. Kus Hindratmo. Kalau saya Gus Hindratmo. Kayaknya satu marga atau satu terah itu ya. Mari kita tebak lagu Bapak Ibu seperti dalam acara Kus Hindratmo berpacu dalam melodi. Pertanyaannya semacam ini, nanti ditebak apa judul lagunya dan siapa yang menciptakannya. Kalau pianis juga sudah bisa menebak, Pak Maindro aja bisa gitu ya. Laki-laki ini berkhotbah 2 kali seminggu bagi para budak-budaknya. Ia selalu dipenuhi dengan sukacita saat berkhotbah. Namun demikian, suatu saat ia sadar, selama ini ia tetap memperlakukan budak-budaknya secara tidak manusiawi. Betapapun tiap kali ia berkhotbah tentang kasih Kristus kepada mereka, ia sadar bahwa selama ini ternyata ia telah buta. Kemudian sekarang bisa melihat lagi dalam anugerah Kristus yang luar biasa bagi dirinya. Kesadaran ini mengubah hidupnya menjadi pejuang anti perbudakan yang gigih. Ia kemudian menuangkan dan merefleksikan penghayatan imannya yang sembuh dari kebutaan spiritualnya ini dalam sebuah lagu. Ada yang sudah kira-kira mendapat jawaban Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab nanti kalau benar dapat hadiah ya Bapak Ibu majelis ya. Entah apa hadiahnya gitu. Tuh ada yang sudah, Ibu silakan Ibu. Oi, tepuk tangan Bapak Ibu. Betul. Dalam salah satu syairnya berbunyi, I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. Ya. Siapakah laki-laki itu? John Newton. Amazing Grace, betul. Di dalam Kidung Jemaat nomor 40, ajaib benar anugerah. Kutipan syair tadi terjemahkan dengan ku hilang, buta bercela, olehnya ku sembuh. Mengapa John Newton lama baru menyadari Bapak Ibu, bahwa betapapun ia selalu berkhotbah tentang kasih kepada budak-budaknya, ia tidak melihat praktek perbudakan sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa praktek perbudakan adalah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran kasih Tuhan. Salah satu sebabnya adalah kalau melihat dalam sudut pandang ilmu kognitif Bapak Ibu, karena pikiran manusia atau kita biasa bekerja dengan yang disebut dengan bias jangkar. Bias jangkar. Bagaimana memahami bias jangkar ini Bapak Ibu? Bayangkan segala pikiran yang kita pegang atau kita yakini benar itu sebagai sebuah kapal. Kapal itu adalah pikiran kita. Kapal ini, pikiran kita ini kita tambatkan
dengan jangkar. Kapal yang kita tambatkan dengan jangkar tidak akan berubah tempat. Itulah sebabnya seringkali pikiran yang sudah kita miliki, kita terima sejak dulu tidak mudah berubah karena sudah lama dijangkarkan dalam saraf pikiran kita, bahkan bisa bertahun-tahun lamanya. John Newton sejak kecil Bapak Ibu diasuh dalam lingkungan yang melegalkan perbudakan. Ia tumbuh dalam cara pandang dan cara pikir bahwa seseorang boleh memperbudak orang lain, terutama jikalau orang-orang itu adalah orang-orang kulit hitam, karena orang-orang kulit hitam dipandang bukan sebagai manusia atau mungkin setengah manusia yang tidak sederajat dengan orang-orang yang berkulit putih. Pikiran semacam ini dijangkarkan dalam dirinya sejak kecil. Betapapun sejak kecil ia diasuh secara Kristiani, ia buta untuk menyadari perbudakan bertentangan dengan kasih Yesus bagi semua manusia. Hingga pada akhirnya John Newton sadar bahwa Tuhan membuka matanya dari buta, melihat anugerah Tuhan dalam hidupnya, anugerah Tuhan dalam hidup semua manusia, sesamanya manusia, termasuk budak-budaknya yang kemudian dibebaskan untuk menjadi manusia yang setara dengan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes 9 ini, khususnya orang yang buta sejak lahirnya itu disembuhkan oleh Yesus. Yesus meludah ke tanah, membuat lumpur dengan ludahnya itu, lalu mengoleskannya pada mata orang itu. Jangan coba-coba tiru di rumah Bapak Ibu ya. Gitu. Setelah itu disuruhnya orang buta itu untuk membasuh diri di kolam Siloam. Setelah dari kolam Siloam, orang buta itu menjadi sembuh. Ia bisa melihat kembali. Ia sembuh Bapak Ibu dari kebutaan fisik. Akan tetapi sesungguhnya ia juga sembuh. Tidak hanya secara fisik, tetapi secara iman. Mengapa kita bisa mengatakan bahwa ia sembuh secara iman? Mari kita perhatikan. Saat itu Bapak Ibu, kebanyakan orang Israel pada zaman Yesus memiliki keyakinan yang kuat yang sudah dijangkarkan sejak kecil. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu sudah dijangkarkan sejak kecil bahwa sakit dan penyakit itu adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosa manusia. Itulah sebabnya para murid bertanya kepada Yesus ketika melihat seorang yang buta sejak lahir. Pertanyaannya adalah jelas, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Karena sejak kecil mereka sudah dijangkarkan orang yang sakit itu berdosa. Siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya? Sehingga dilahirkan buta. Mereka tidak melihat kebutaan semata-mata sebagai penyakit fisik, melainkan juga dengan keberdosaan seseorang. Orang sakit, Bapak Ibu, pastilah orang yang berdosa. Orang yang sehat, orang yang tidak berdosa. Orang sehat tidak sakit, gitu. Orang sehat tidak berdosa. Seperti itulah pemahaman mereka. Apa jawab Yesus, Bapak Ibu, terhadap pertanyaan para muridnya itu? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jawaban Yesus ini, Bapak Ibu, mengajak para murid untuk tidak terjebak menghubungkan sakit
dengan dosa. Pemahaman absolut bahwa seorang sakit karena dosa adalah pemahaman yang secara absolut keliru, Bapak Ibu. Yesus mengarahkan para murid untuk bersikap dengan tepat dalam memahami peristiwa yang telah terjadi itu, untuk bisa berfokus pada apa yang bisa dilakukan dalam menghadapi kondisi semacam itu. Yesus memberikan respon dengan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir itu. Yesus tidak mencari-cari jawab siapa yang berdosa, sehingga orang ini seakan-akan pantas mendapat hukuman. Yesus juga tidak menyatakan bahwa orang ini lahir buta karena hukuman Tuhan. Yang Yesus nyatakan adalah bahkan dalam peristiwa orang yang buta ini, pekerjaan Allah dinyatakan di dalam diri orang buta sejak lahir itu. Dan pekerjaan Allah juga dinyatakan melalui tindakan penyembuhan Yesus terhadap orang buta itu. Mari Bapak Ibu kita perhatikan dengan cermat dinamika yang terjadi pada diri orang buta tersebut, sehingga kita bisa semakin paham bahwa orang buta itu tidak hanya sembuh secara fisik tetapi juga secara iman. Pertama, sebelumnya bagi orang buta ini, Yesus adalah sekadar sosok asing yang baik hati, yang membuatnya sembuh. Ia tidak pernah mengenal Yesus, tetapi ia disembuhkan oleh Yesus. Ayat 11 tadi, ketika ia ditanya bagaimana matanya bisa celik, ia jawab, orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertama sosok asing yang baik hati. Yang kedua Bapak Ibu, berikutnya ia menyebut Yesus seorang nabi. Di ayat 17, ia seorang nabi. Ia yakin Yesus pastilah bukan sekadar orang yang baik hati. Ia pasti utusan Allah. Ia pasti nabi Allah yang datang dari Allah. Tadi kita baca juga di ayat 33. Jadi dari orang asing yang baik hati menjadi nabi. Dan yang ketiga, orang buta ini menyebut dan mengakui Yesus adalah anak Allah. Di ayat 35 Bapak Ibu dipakai ungkapan anak manusia, A-nya besar, M-nya besar. Ini adalah ungkapan untuk anak Allah yang menunjukkan peran sebagai hakim Allah. Dan kemudian diceritakan ia menjadi percaya dan sujud menyembah Yesus. Bahkan menyebut Yesus sebagai Tuhan, di ayat 38, perjumpaannya dengan Yesus sang terang ini telah membuat orang buta itu bisa mengalami terangnya, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual. Dulu ia buta secara fisik dan rohani, tetapi kini ia melihat secara fisik dan rohani dunia dan kehidupan ini. Pengalaman orang buta ini rupanya kontras Bapak Ibu dengan orang-orang Farisi yang sama sekali tidak terkesan menerima proses penyembuhan yang dilakukan Yesus, karena mereka melihat penyembuhan ini terjadi pada hari Sabat. Kita perlu ingat Bapak Ibu, kaum Farisi adalah penjaga hukum Taurat pada zaman Yesus. Pada zaman itu orang Farisi sangat terkenal dalam ketaatannya melakukan hukum Taurat. Bahkan sudah menjadi janji suci mereka mematuhi setiap hukum Taurat sepanjang hidup mereka. Menurut mereka Bapak Ibu, kitab Taurat ini, hukum Taurat ini
memuat hukum Tuhan sebanyak 613 hukum yang harus mereka taati sepenuh hati. Termasuk tidak boleh melakukan pekerjaan, apalagi menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itulah sebabnya orang-orang Farisi tidak menyukai siapapun termasuk Yesus yang mereka anggap melanggar hukum Taurat. Jangkar mereka adalah hukum Taurat harus dipatuhi dalam segala kondisi, dalam segala situasi, dan bagi mereka Yesus adalah pelanggar hukum Taurat yang pantas untuk dihukum, bukan pantas untuk diikuti. Apalagi disembah dan diakui sebagai anak Allah. Berbeda dengan pengakuan iman yang muncul dari orang yang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Ada cerita tentang suami yang berkata kepada istrinya, "Aku menyesal telah menamparmu, Ma." Namun beberapa hari kemudian sang suami lupa pada penyesalannya dan menampar istrinya. Menampar lagi istrinya. Mengapa bisa begitu ya Bapak Ibu? Bagaimana caranya agar tidak terulang lagi? Salah satu yang biasanya dianjurkan adalah, ayo kita belajar mengubah pikiran kita. Sehingga sering kita mendengar ada ajakan, ubahlah cara pikirmu maka hidupmu akan berubah. Change your thinking, change your life. Ubahlah pikiranmu maka hidupmu juga akan berubah. Ini ajakan yang saya setuju Bapak Ibu, ini bijak dan benar. Tetapi ada persoalan dalam ajakan ini Bapak Ibu. Persoalannya adalah tidak selalu mudah untuk mengubah apa yang sudah kita yakini sebagai benar. Pikiran yang sudah kita miliki. Karena pikiran kita bekerja dengan bias jangkar. Bisa jadi jangkar pikiran suami yang menampar istri ini karena dia punya pikiran. Sebagai suami kepala keluarga, ia berhak menampar istrinya. Bisa jadi jangkar ini Bapak Ibu mulai tertambat sejak kanak-kanak. Ketika di masa kanak-kanaknya dia melihat bapaknya selalu menampar ibunya. Dan itu sangat kuat mempengaruhinya, dijangkarkan dalam pikirannya. Ketika ia menyesal dan minta maaf pada istrinya, tidak serta-merta mengubah pikirannya untuk kemudian sungguh-sungguh bertobat. Di lain waktu ia kembali menampar istrinya. Jadi jangkar itu masih begitu kuat, tertanam di dalam pikirannya. Lalu bagaimana kita bisa menghayati ini Bapak Ibu? Agar dalam kehidupan kita bisa menghayati kehadiran Kristus seperti orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Bukan orang-orang Farisi yang tetap saja dengan pikiran yang sudah terjangkarkan dalam dirinya, tidak mau mengakui, percaya dan menerima Yesus. Saya ingin mengutip dari salah satu pandangan seorang psikolog yang saya pikir sangat penting, namanya Profesor Shane Young, dalam bukunya Stick With It, menunjukkan cara bagaimana kita bisa mengakali bias jangkar itu Bapak Ibu dalam pikiran kita. Caranya sederhana Bapak Ibu. Mulailah dengan mengubah perbuatan kita saja, daripada mengubah
pemahaman yang kita miliki. Ambil contoh Bapak Ibu, ketika kita ingin menjadi orang yang lebih baik, daripada kita berulang-ulang mensugestikan diri kita, mulai besok saya harus jadi orang yang baik. Mulai besok saya harus jadi orang yang baik. Pokoknya mulai besok saya harus menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik kita mulai mempraktekkan, melakukan hal-hal kecil, perbuatan-perbuatan baik. Misalnya menolong orang yang memang perlu bantuan kita. Daripada berulang kali suami berkata kepada istrinya, aku menyesal telah menamparmu, Ma. Tetapi kemudian mengulangi lagi, lebih baik mengubah bukan pikiran tetapi perbuatan kita. Daripada berkali-kali bilang aku menyesal telah menamparmu, lebih baik suami, misalnya Bapak Ibu ketika pulang dari kerja memulai memegang tangan istrinya dengan mesra. Kapan terakhir kali ibu-ibu dipegang suaminya dengan mesra, Bapak Ibu? Lebih baik suami memulai megang tangan istrinya dengan mesra, memeluk istrinya saat pulang kerja. Yang mungkin perbuatan sebelumnya yang tidak pernah dilakukan. Dan ini akan mengubah hidup kita, cara hidup kita. Jadi bukan pertama-tama fokusnya mengubah pikiran, tapi justru ubahlah tindakanmu. Bukan change your thinking, tetapi change your action, change your life. Ketika kita mengubah tindakan kita, kita akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Tindakan orang buta yang menjadi percaya dan sujud menyembah Yesus merupakan contoh change your action, change your life. Mengubah tindakannya sehingga mengubah hidupnya menjadi orang yang dekat dan percaya pada Kristus. Karena kita masih dalam suasana pertobatan ekologis, Bapak Ibu, dalam liturgi tadi juga berkali-kali disinggung. Seringan kita punya kendala, Bapak Ibu ya, ketika bicara tentang isu pertobatan ekologis. Kadang misalnya salah satu yang sering kita gagal adalah persoalan penggunaan plastik. Betapa kita masih sering gagal membatasi penggunaan plastik. Bahkan ketika Bapak Ibu kita mengganti tas plastik ke tas kain, toh juga sebenarnya masih ada persoalan yang harus kita hadapi. Semakin banyak kita membeli tas kain Bapak Ibu, ternyata juga itu menjadi penyumbang terbesar gas karbon dioksida di atmosfer kita dibandingkan tas plastik ataupun tas kertas. Jadi mengatasinya bagaimana Bapak Ibu? Gampang. Jangan selalu beli tas kain baru, bawa dari rumah. Jangan kalau belanja selalu beli gitu ya, tas kain baru itu malah juga menciptakan persoalan. Bawa dari rumah untuk menghayati pertobatan ekologis. Kadang saya juga merasa bersalah Bapak Ibu sebagai pendeta, kalau habis khotbah di gereja disangoni bungkusan dengan gitu ya, tas plastik gitu ya. Kadang saya juga merasa bersalah ya, tapi masa dikasih bungkusan nggak diterima gitu ya Bapak Ibu. Kita diajak Bapak Ibu untuk melihat, menghayati kehadiran Kristus dalam karya, untuk marilah kita dalam hidup ini menghayati cinta kasih Allah seperti orang buta yang disembuhkan, untuk kita menghayati di dalam kehidupan kita dengan bersikap tepat, menghayati karya Allah dalam kehidupan kita, menyadari bias jangkar kita, dan kemudian mencoba untuk menghayati dengan melakukan, mempraktekkan bahkan mungkin hal yang kecil dalam tindakan-tindakan iman ataupun juga dalam tindakan-tindakan hidup di dalam keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat kita dan doa respon kita atas sabda firman yang kita terima. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di hari-hari yang telah kami lalui hingga sekarang ini. Dalam setiap berkat perlindungan yang kami alami dan kami rasakan, terlebih kami dapat berhimpun bersama dalam ibadah kami pada saat ini. Kami bersyukur atas sabda yang baru saja kami terima. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap selalu dapat melihat apa yang menjadi karya kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengelola bias jangkar dalam pikiran kami yang membuat kami tidak bisa melihat apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kasih-Mu di dalam kehidupan ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang tetap akan memampukan kami di dalam kami mengelola kehidupan ini. Kami juga bersyukur ya Bapa atas segala kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau memberikan pada kami kemampuan untuk kami mengelola hidup keluarga kami dalam beragam dinamika hidup yang ada. Terlebih kami berdoa bagi segala peran dan tanggung jawab kami sebagai orang tua, sebagai suami, istri, sebagai anak, mampukan kami untuk mengelola dalam hikmat Tuhan. Anak-anak kami dalam setiap tumbuh kembangnya, dalam segala interaksi dengan dunia sekitarnya, Tuhan sertai. Mampukan mereka untuk bertumbuh dewasa di dalam hikmat Tuhan. Mereka yang sedang belajar di bangku sekolah, mereka yang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian ataupun mereka yang mempersiapkan diri untuk mencari sekolah jenjang yang lebih tinggi, Tuhan mampukan mereka dalam setiap pengharapan dan bahkan cita-cita mereka. Saudara-saudara kami yang bergumul dalam mencari pasangan hidup, keluarga-keluarga yang mendamba kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan mereka, mungkin juga ada di antara kami ibu yang sedang mengandung. Tuhan sertai dalam setiap berkat perlindungan-Mu, segalanya dapat terwujud dengan baik sesuai dengan harapan mereka, namun juga sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam mencari pekerjaan, mereka yang bergumul dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga mereka. Tuhan mampukan mereka dalam setiap berkat yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Terlebih juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang merasa jauh dari Tuhan, yang undur iman, Tuhan mampukan mereka untuk meneguhkan kembali iman mereka, bahkan melalui kehadiran pendampingan kami, Tuhan mampukan di dalam segala berkat-Mu. Secara khusus kami juga berdoa bagi orang tua kami, warga Adiuswo, Tuhan sertai dalam segala keberadaan mereka, dalam segala keterbatasan yang ada, namun juga dalam segala kelebihan yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Mampukan mereka, orang tua kami, eyang kakung, eyang putri kami ini, untuk tetap dapat menjadi inspirasi dan sumber teladan iman kehidupan bagi kami semuanya. Secara khusus juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, Bapak Ignatius Hikso Yudiono, Ibu Rini Subekti, Ibu Sri Lestari, Ibu Alfriece Laheba. Mungkin ada yang tidak kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan berkenan menyertai setiap proses pemulihan kesehatan, baik melalui dokter, obat yang diminum, melalui perhatian dan cinta kasih yang diterima, menjadi berkat bagi kesembuhannya. Keluarga yang mendampingi, Tuhan berikan kesabaran, juga kecukupan dalam pembiayaan proses pemulihan kesehatannya. Kiranya Tuhan juga menyertai jika ada keluarga yang dalam minggu-minggu ini masih bergumul dalam mengelola duka cita mereka. Tuhan berikan kekuatan, saudara-saudara kami ini tetap dapat meletakkan pengharapan iman di dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam setiap berkat-Mu yang Engkau karuniakan bagi gereja kami,
GKJ Joglo. Kami bersyukur atas setiap rahmat berkat penyertaan-Mu di dalam kami mewujudkan apa yang menjadi tugas panggilan kami GKJ Joglo yang Engkau Tuhan tempatkan di sini dalam setiap karya dan pelayanan kami. Tuhan sertai majelis gereja, pendeta, penetua diaken, anggota komisi, panitia, tim, badan yang ada dalam lingkup pelayanan di GKJ Joglo ini, bahkan kami jemaat yang tidak duduk dalam kepengurusan gerejawi, mampukan kami semua ya Tuhan, untuk bersama-sama melayani menjadi berkat dalam hidup ini melalui komunitas kami GKJ Joglo. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menyertai kami dalam kebersamaan kami gereja-gereja di Klasis Jakarta bagian Barat ini. Tuhan, kami berdoa khususnya bagi proses pembangunan dan perizinan gedung gereja, pembangunan gedung gereja GKJ Kanaan, proses perizinan yang masih berlangsung bagi GKJ Bumi Indah. Tuhan sertai di dalam setiap penyertaan Tuhan, tidak akan menjadi kendala di dalam menghayati ibadah, di dalam menyatakan pelayanan bagi jemaat-Mu di GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah. Kami juga berdoa bagi proses pemanggilan pendeta di GKJ Nehemia dan GKJ Pamulang yang sedang berlangsung dalam proses pembimbingan bagi para calon pendetanya, kiranya dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, pendeta GKJ Klasis Jakarta bagian Barat yang sedang studi, pendeta Ivan dan pendeta Adelia. Tuhan sertai, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, proses studi dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan juga sertai khususnya Bapel kelas ke-22, Klasis JBB dalam menjalankan akta-akta persidangan, amanat persidangan. Tuhan mampukan untuk dapat menjalankan dengan baik di dalam setiap berkat dan tuntunan Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam segala kondisi, upaya-upaya untuk menciptakan kehidupan yang semakin baik, mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Tuhan sertai para pemimpin bangsa kami, berikan mereka integritas, berikan mereka kemampuan untuk mewujudkan kepemimpinan, tidak hanya bagi pribadi, keluarga, tidak hanya bagi kelompok mereka sendiri, partai politik, bahkan suku atau agama mereka sendiri. Mampukan mereka untuk mewujudkan kesejahteraan bagi segenap warga negara Indonesia ini dalam setiap berkat dan tuntunan Tuhan. Bersama dengan warga global dunia ini, kami memohon ya Tuhan, hadirnya damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami sungguh prihatin ketika antar bangsa lebih mengedepankan jalan kekerasan dan perang untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka. Sadarkan mereka ya Tuhan, terlebih bagi mereka yang memiliki kuasa untuk menghentikan perang, mampukan mereka untuk dapat menyelesaikan persoalan tidak dengan perang, tetapi dengan semangat persaudaraan, kerjasama, bahkan cinta kasih, menghadirkan damai Tuhan di dalam kehidupan ini. Upaya-upaya global untuk mengatasi persoalan ekologis, mampukan kami ya Tuhan dalam peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu di dalam dan melalui Sang Putra Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian oleh The Ping Pongers, Mampirlah dengar doaku. Kami persilahkan.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah disampaikan dengan penuh sukacita, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Umat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan untuk duduk. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan, bagi para majelis dan para petugas dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris yang tersedia di bangku jemaat. Dan persembahan bulanan melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening yang tertera pada layar. Nas persembahan didasarkan dari Kitab Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan di tangannya, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 337, bait 1 dan 3, betapa kita tidak bersyukur. Itu semua
Kami undang untuk bangkit berdiri. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita membawa persembahan ini dalam doa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih yang dengan sukacita memberikan kedamaian dalam hidup kami. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang kami terima dalam hidup ini. Saat ini kami telah mengumpulkan pengucapan syukur bagi Tuhan berupa persembahan mingguan, bulanan, dan persembahan lainnya yang merupakan pemberian-Mu. Berkati dan sucikan persembahan ini, serta berilah hikmat bagi pengelola persembahan ini, agar selalu dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Apabila dalam kami mengumpulkan persembahan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, kami mohon kasih pengampunan-Mu ya Bapa. Demikian ucap syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, diberkatilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk tetap berdiri. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Arahkanlah hati saudara pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Berikanlah perhatian saudara kepada dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan dalam setiap yang kau kerjakan.
kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, ibadah telah selesai. Terima kasih untuk seluruh pelayan ibadah hari ini. Selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.